Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala syari'ata manhajan li hayatil basyariyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta teman-teman yang kami banggakan. Alvin Toffler dalam bukunya The Future Shock and the Third Wave, beliau menyatakan era milenium merupakan era institutional change, yakni era mencampurnya berbagai macam media komunikasi. Konsekuensinya, dalam satu sisi ini melahirkan nilai-nilai positif, namun tidak dengan sisi yang lainnya. Overloading information melahirkan disease of adaptation, penyakit adaptasi. Remaja dan pemuda kita terlena dengan penyakit mabuk-mabukan, tenggak whisky, brandy, bahkan yang paling besar dan mendasar adalah penyakit adaptasi melahirkan dehumanisasi, demolarisasi, dan desbrutalisasi. Akibatnya manusia hidup semakin bebas, keras, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Remaja dan pemuda merupakan tolak ukur suatu berjalannya suatu negara. Melihat betapa pentingnya hal itu, maka izinkanlah kami bertiga menyampaikan sebuah syarahan yang kami rangkai dalam judul Remaja dan Pemuda sebagai Aset Masa Depan Bangsa, dengan rujukan firman Allah surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut.
Bukunya meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang akan mendatangkan kemudaratan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepadanya agar mengganti wasiat tersebut dengan ketakwaan kepada Allah. Hadirin, jika kita pelajari lebih dalam ayat ini, diawali dengan kalimat wal yaksha, istinbatnya wal yaksha adalah sifat amr. Kaidah mengatakan al aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya setiap perintah menjalankan kewajiban. Hadirin, menurut ayat di atas jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada umatnya agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik secara fisik, mental ataupun intelektual, karena ini dapat menyebabkan kemunduran. Jika generasi sekarang ataupun yang akan datang memiliki kelemahan dalam hal tersebut, maka dapat dipastikan mereka termasuk dalam gelombang bencana kemerosotan moral. Profesor Dr. B.J. Habibie menyatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah visi, lemah akal, lemah semangat hidup, bahkan yang paling mengerikan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan tersebut melekat pada diri generasi pemuda saat ini, maka mereka akan dipastikan bukan menjadi pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, menghambat pembangunan, bahkan menghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negara tercinta kita ini, sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional sampai dengan detik-detik proklamasi dikumandangkan berbagai organisasi pemuda seperti Persatuan Pemuda Stovia, Young Islamic Band, bahkan kita mengenal Budi Utomo sebagai pemuda karismatik. Sejarah mengatakan bahwa sebagai generasi pemuda kita harus memiliki semangat juang yang tinggi dan tanggung jawab yang penuh untuk kelangsungan hidup bangsa, negara, dan agama. Sebab subhanal yaum rijalul hod, ziyang adalah jago-jagonya pemimpin yang akan datang. Sebagai contoh pemuda, sebagai generasi bangsa, maka dapat kita renungkan dalam firman Allah surah Al-Kahfi ayat 13 sebagai Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum
karya ilahiyah. Suatu berita dari Allah, isi beritanya tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan uswah, terutama generasi pemuda yang sekarang ataupun yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup syarahan pada kali ini, dengarkanlah syair berikut. Jangan bilang